Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini masih bersama Ibu membawakan tutorial fisika di kelas 10. Jadi di sini harapan Ibu nantinya anak-anak kami bisa memahami tentang materi yang Ibu sampaikan ini sampai selesai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan apa itu momentum dan impuls. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu momentum, alangkah baiknya kalau kita ketahui dulu bagian-bagiannya. Coba kita lihat di sini ada dia di part 1 submaterinya adalah momentum. Di kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Sedangkan anak-anak tujuan untuk pembelajarannya yaitu memahami konsep momentum pada benda yang bergerak dengan percaya diri. Itulah dia anak-anak untuk bagian-bagiannya. Baiklah anak-anak, pada video sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai usaha, daya, dan energi. Dan pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai momentum. Di mana momentum suatu benda itu adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan benda ketika bergerak. Coba kita perhatikan di sini anak-anak, di sini kan ada sebuah gambar sebuah mobil ya kan. Jadi momentum suatu benda itu adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan benda ketika bergerak atau ukuran kesukaran untuk menggerakkan benda ketika berhenti. Itu maksudnya dari gambar ini. Coba kita perhatikan anak-anak, jika dua buah benda bergerak dengan kecepatan yang sama, di sini misalnya ini benda ini, sebuah mobil ini misalnya dia bergerak dengan kecepatan yang sama, itu maksudnya. Tetapi masanya itu berbeda. Masanya berbeda, maka ya benda yang masanya lebih besar akan sulit untuk dihentikan. Jadi kecepatan masanya itu yang lebih besar, dia nanti akan sulit dihentikan, itu maksudnya. Tetapi anak-anak, jika dua buah benda yang masanya itu sama tetapi bergerak dengan kecepatan yang berbeda, yang memiliki kecepatan yang lebih besar akan lebih sulit dihentikan. Itulah dia maksud dari momentum tersebut jika dibandingkan dengan benda yang bergerak lebih lambat. Sehingga anak-anak semua semakin besar momentum suatu benda, maka akan semakin sulit menghentikan benda itu. Jadi intinya anak-anak di sini momentum itu tertuju dia pada benda yang sedang bergerak, itu maksudnya. Perhatikan di sini ada gambarnya kan, misalnya ini mobil tersebut atau benda ini dia ini melaju dengan kecepatan yang berbeda, masa yang berbeda, kecepatan yang berbeda. Kalau dia masanya itu besar atau semakin besar, dia itu nanti dia semakin sulit dihentikan, itu maksudnya. Makanya dia terjadi misalnya bertumbukan dia ya. Makanya terjadi saling bertumbukan. Itu dia. Jadi anak-anak, sehingga anak-anak momentum itu didefinisikan dari yang Ibu jelaskan. Momentum itu dapat didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatan benda.
di mana P sama dengan M kali Pi. Momentum ini anak-anak disimbolkan dengan P, ya. Di mana di sini kita lihat keterangannya P itu adalah momentum yang bersatuan kilogram meter per sekon kuadrat. Sedangkan untuk P-nya, M-nya ini adalah massa benda yang bersatuan kilogram. Sedangkan P-nya adalah kecepatan meter per sekon. Kenapa dia P sama dengan M kali P? Karena dia momentum itu adalah hasil kali massa dengan kecepatan, sehingga dia menghasilkan persamaan P sama dengan M kali P. Jangan lupa ya anak-anak, nanti simbol momentum itu adalah P yang kecil, ya. Selanjutnya anak-anak di sini ada sebuah contoh ibu buat. Coba kita perhatikan anak-anak, di sini ada sebuah animasi. Animasi berikut ini. Di sini animasinya ibu jelaskan di sini. Setiap benda yang memiliki massa dan kecepatan yang bergerak dikatakan mempunyai momentum. Jadi intinya setiap benda yang bergerak itu dikatakan memiliki momentum. Ya, kalau dia diam dia tidak memiliki momentum. Itu aja. Seperti gambar berikut. Coba kita perhatikan di sini. Di sini sebuah mobil misalnya. Mobil dengan massa M. Ini kan mobil dengan massa M bergerak dengan kecepatan P1. Ya, dia bergerak dengan kecepatan P1-nya dan memiliki momentum tadi dia tadi kan mobil bergerak dengan memiliki massa M, ya kan, dengan kecepatan P1. Kemudian memiliki momentum P1, ya. Selanjutnya posisinya dia akan berhenti. Kenapa dia bisa berhenti anak-anak? Karena di sini akibatnya gaya pada kecepatan mobil terjadi pada P2. Terjadi pada P2 dan memiliki momentum P2. Itu dia maksudnya ya anak-anak. Selanjutnya selain dari penjelasan ibu animasi ini, contoh momentum dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak. Salah satunya misalnya ada dua buah kelereng yang melaju, kemudian saling bertumbukan, kelerengnya saling bertumbukan, maka anak-anak setiap kelereng akan memiliki momentum. Kenapa dia memiliki momentum? Karena dia bergerak. Seperti yang udah ibu jelaskan, benda yang bergerak itu akan memiliki sebuah momentum, ya kan? Dan jumlah momentum kedua kelereng tersebut setelah dan sebelum tumbukan itu sama. Maksudnya di sini kenapa dia sebelum dan sesudah tumbukan itu sama? Itu karena bendanya itu saling bergerak atau saling bertumbukan, itu ya. Setelah maksudnya di sini kedua kelereng setelah dan sebelum tumbukan itu sama aja dia. Contoh yang lain selain kelereng ada lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya anak-anak sering naik kendaraan umum misalnya. Contohnya saat kita menaiki mobil dan mobil tersebut tiba-tiba berhenti, maka kita akan terdorong ke depan. Karena terjadi di sini kenapa kita bisa terdorong ke depan? Karena dia di situ. Karena tiba-tiba mobilnya berhenti. Karena disinilah dia terjadi momentum. Terjadinya sebuah momentum yang jumlahnya tetap, tidak berubah, dia jumlahnya itu tetap.
Ya, itu dia contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya anak-anak, di sini ada penjumlahan momentum, ya kan? Penjumlahan momentum. Momentum itu anak-anak merupakan besaran vektor, ya. Sehingga karena dia merupakan besaran vektor, sehingga penjumlahan momentum mengikuti penjumlahan vektor. Kenapa? Karena momentum itu merupakan hasil kali massa dengan kecepatan, ya kan? Maka momentum ini termasuk ke dalam besaran vektor. Sehingga di sini dapat kita perhatikan, ya, karena dia pada video sebelumnya anak-anak ibu sudah menjelaskan apa itu vektor, ya kan? Apa itu vektor dan apa skalar. Jadi momentum itu termasuk ke besaran vektor. Nah, ini perhatikan di sini ada sebuah, misalnya ini berbentuk layang-layang, ya kan? Yaitu ini ada sebuah sudutnya, sudut theta, di mana momentum 1, di sini ada momentum 1, momentum 2, ini garis resultan vektornya atau disebut dengan momentumnya ini, ya. Sehingga kalau dia di dalam penjumlahan sebuah penjumlahan momentum, karena momentum ini termasuk kebesaran vektor, maka digunakan persamaan P sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 P1 dikali P2 cos theta. Atau di sini Bu jelaskan P-nya ini tadi simbol dari momentum, akar dari momentum 1 kuadrat ditambah momentum 2 kuadrat ditambah 2 momentum 1 dikali momentum 2 cos theta. Tadi Ibu salah sebut, ya, ini namanya theta, ya, ini tandanya sudut. Misalnya nanti sudutnya bisa dia sudut 30 derajat, 60 derajat, 90, itu nanti tergantung, ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya, alangkah baiknya kita membahas contoh soal yang sudah ada Ibu buat di sini, ya. Ini biar untuk memperjelas. Contoh soal yang pertama, coba kita perhatikan, ya anak-anak. Sebuah mobil bermassa 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berapakah besarnya momentum mobil tersebut? Jadi di sini anak-anak kita mencari besarnya sebuah momentum sebuah mobil yang bermuatan atau bermassa 1 ton. Untuk menjawab sebuah soal, jangan lupa, ya anak-anak, kita buat dulu yang apa itu yang diketahui, apa yang ditanya. Baru kita cari, ya. Di sini yang diketahui adalah massa sebuah mobil 1 ton. Yang 1 ton ini kita tukar ke kilogram, karena 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Ya. Untuk kecepatannya, tadi kecepatannya ada 90 km per jam. Jadi untuk kecepatan ini harus kita konversikan dulu. Video sebelumnya di semester 1, di situ Ibu sudah menjelaskan bagaimana itu cara mengkonversikan ke kesatuan yang sama atau menyederhanakan maksudnya, ya. Yang 90 km per jam ini, anak-anak, kita tukar ke meter per sekon, di mana kilometer ke meter. Ini sangat perlu kita ketahui menggunakan tangga satuan, ya kan? Kalau dia kilometer ke meter, berarti dia dikali 1000, berarti 90.000. Per 1 jam berapa sekon atau berapa detik? 1 jam itu sama dengan 3600 sekon atau detik. Jadi kita bagikan, yaitu 90.000 dibagi 3600, hasilnya 25 meter per sekon. Jadi anak-anak jangan bingung lagi, ya, kenapa dapat
hasilnya 25, ini karena hasil dari konversi 90 km per jam ke meter per sekon. Sehingga apa yang ditanya tadi, yaitu momentum. Jadi momentum kita cari ya. Tadi untuk mencari momentum itu, yaitu P sama dengan M kali Pi, ya kan? Momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Jadi masukkan massanya tadi berapa? Karena sudah ditukarkan 1 ton, jadi massanya bukan 1 ton lagi, menjadi 1000 kg dikali kecepatannya karena sudah dikonversikan menjadi 25 meter per sekon. Jadi hasilnya anak-anak kita kalikan 1000 dikali 25, hasilnya 25.000 kg per meter per kilo 25 kilogram meter per sekon kuadrat. Itu dia ya anak-anak. Jadi anak-anak, besarnya momentum mobil tersebut adalah 25 kilogram meter per sekon kuadrat. Itu dia. Jadi untuk contoh soal yang pertama mudah-mudahan dapat kalian pahami. Ya, Ibu lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini contoh yang kedua mungkin agak berbeda sedikit dengan yang nomor 1 ya anak-anak. Perhatikan dengan sebaik-baiknya. Sebuah benda bermassa 40 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah momentum yang dimiliki benda tersebut? Nomor 1 dengan nomor 2 memang berbeda sedikit ya anak-anak. Kalau dia di nomor 1 itu belum ditukar ke kilo ya, ke kilogram. Kalau ini massanya sudah kilogram, kecepatannya sudah meter per sekon. Jadi di sini anak-anak tidak perlu lagi kita konversikan, kita langsung kita apakan cari aja ya. Untuk menjawab sebuah soal, jangan lupa kita buat diketahui dengan ditanyanya. Diketahui adalah massa bendanya yaitu 40 kg, kecepatannya 20 meter per sekon. Yang ditanya adalah momentumnya. Jadi kita masukkan rumus mencari momentum, yaitu P sama dengan M kali Pi. Kita masukkan massanya 40 kg dikali kecepatannya 20 meter per sekon, hasilnya 800 kg meter per sekon. Jadi momentum yang dimiliki benda tersebut adalah 800 kg meter per sekon. Itulah dia anak-anak, mudah-mudahan dapat dipahami ya dan dapat dimengerti. Ibu lanjut ke contoh soal yang ketiga. Misalnya masih kurang jelas di 1 dengan 2, tidak salahnya kita bahas yang ketiga. Sebuah mobil memiliki momentum sebesar 14.000 kg meter per sekon. Jika massa mobil tersebut 350 kg, berapakah kecepatan mobil tersebut? Jadi di sini anak-anak kita mencari kecepatannya. Berbeda dia dengan 1 dengan 2 ya. Sebuah mobil memiliki momentum. Berarti dia di sini kita buat diketahuinya. Momentumnya tadi adalah 14.000 kg meter per sekon. Massanya dengan massa 350 kilogram. Berarti yang kita cari adalah kecepatan mobilnya berapa. Untuk itu kita jawab, untuk mencarinya kan di sini kita mencari kecepatan. Tidak salahnya kalau kita buat dulu rumus untuk mencari momentum, yaitu P sama dengan M kali Pi, massa kali kecepatan. Jadi karena di sini yang dicari adalah kecepatan, kita turunkan rumusnya. Pi sama dengan P per massa. Kecepatan sama dengan momentum per massa. Berapa tadi momentumnya? 14.000 kg dikali meter per sekon per 350 kg. Di sini anak-anak tidak ada lagi yang perlu kita tukar atau kita konversikan, langsung aja ya. 14.000 kg meter per sekon
dibagi 350 hasilnya 40 meter per sekon ya anak-anak. Jadi anak-anak, besar kecepatan mobil tersebut adalah 40 meter per sekon. Itulah dia. Mudah-mudahan anak-anak dapat kalian pahami ya. Ibu lanjut ke 4 ya. Contoh soal yang keempat. Seorang siswa sedang mendorong meja dengan gaya 5 Newton ke kanan. Ini 5 Newton ke kanan. Jika waktu kontak antara bola dengan massa, yaitu 20 kg, bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, menuju ke arah pemukul, kemudian bola dipukul dengan arah berlawanan, sehingga menjadi 35 meter per sekon. Hitunglah momentum awal dengan momentum akhir. Berarti ini kita menggunakan penjumlahan vektor ya anak-anak. Untuk itu kita seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, jangan lupa kita buat dulu. Untuk mempermudahnya kita buat diketahui dengan ditanya. Yang diketahui di sini anak-anak adalah massanya 20 gram. Yang 20 gram ini anak-anak kita tukar dulu ke kilogram. Jadi berarti kita bagikan ya kan anak-anak. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 2. Kalau kebilangan desimal berarti 0,0002 itu dia ya. Untuk kecepatannya yaitu berapa tadi kecepatannya? 10 meter per sekon. Berarti ini adalah kecepatan awalnya 10 meter per sekon ke kanan. Kalau dia berlawan arah berarti ke kiri, yaitu P2-nya kecepatan 2-nya karena dia berlawanan, yaitu minus 35 meter per sekon arah berlawanan berarti ke kiri. Untuk delta T-nya waktunya. Tadi kan coba kita perhatikan, jika waktu kontak antara bola dengan massa itu 20 gram, berarti waktunya dengan massa sama, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 2 sekon. Itu dia, karena dia waktunya itu sama dengan massanya. Itu dia. Untuk yang ditanya adalah A, momentum 1, B-nya momentum 2 atau P1 dengan P2-nya. Untuk menjawabnya kita cari dulu P1-nya, yaitu P1 yaitu massa 1 dikali kecepatan 1. Berapa dia massa satunya? 2 dikali 10 pangkat minus 2 dikali kecepatannya 10 meter per sekon, kita kalikan, jadi hasilnya 0,2 kg meter per sekon. Jadi anak-anak, untuk momentum awalnya yaitu hasilnya 0,2 kg meter per sekon. Sekarang kita cari anak-anak momentum akhirnya. Kalau dia momentum awalnya sudah dapat, kita cari momentum akhir, yaitu momentum akhir sama dengan massa akhir dikali kecepatan akhir, atau P2 sama dengan massa 2 dikali kecepatan 2, itu maksudnya. Kita turunkan lagi, tadi massanya 2 kali 10 pangkat minus 2 dikali, karena dia ini berlawanan, jadi kita buat buka kurung minus 35 tutup kurung, jadi kita kalikan hasilnya. Karena dia berlawanan berarti momentum akhirnya hasilnya minus ya anak-anak, karena berlawanan, yaitu minus 0,7 kg meter per sekon. Jadi itulah dia anak-anak, momentum awal dengan akhir sudah dapat ya. Momentum akhirnya adalah minus 0,7 kg meter per sekon. Jadi anak-anak, untuk pembahasan contoh soalnya mudah-mudahan dapat kalian pahami, dan misalnya ada yang kurang mohon dimaklumi ya. Di sini anak-anak Ibu buat ada 3 tugas untuk kalian, mudah-mudahan dapat kalian kerjakan ya dan dapat dipahami. Ibu bacakan ya anak-anak. Untuk tugas yang pertama
yaitu hitunglah besarnya momentum sebuah benda yang bermassa 1 ton yang bergerak ke kanan dengan kelajuan 10 meter per sekon. Ya, arah ke kanan sebagai acuan positif. Tuh ya, jadi di sini kalian cari besar momentumnya. Yang kedua, berapakah momentum sebuah mobil yang massanya 1.500 kg dan sedang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Jadi di sini jangan lupa ya anak-anak, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ini yang soal nomor 2 perlu kalian konversikan dulu ya. Yang 72 km per jam ini ke meter per sekon. Itu caranya biar mudah. Yang ketiga anak-anak, sebuah mobil dengan massa 800 kg menabrak pohon yang ada di pinggir jalan dengan kecepatan 72 km per jam hingga berhenti. Hitunglah besar momentum yang terjadi. Sama dia seperti yang nomor 2 ini. Kecepatannya harus kita konversikan dulu ke meter per sekon kuadrat. Jadi anak-anak, itulah tugas untuk kalian ya. Mudah-mudahan kalian kerjakan dan mudah-mudahan dari contoh soal bisa kalian kerjakan tugasnya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Intinya di sini anak-anak, momentum itu bertuju pada setiap benda yang bergerak ya. Jadi benda yang bergerak itu memiliki momentum, itu aja. Jadi cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Mudah-mudahan apa yang jelaskan dapat dipahami. Jangan lupa ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.